Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah mengiring jenazah dengan tabuhan rebana. Masalahnya ini, di sebuah daerah ada tradisi yang sedikit berbeda, yaitu ketika mengiring jenazah ke kuburan. Ketika mengiring jenazah ke kuburan, para pelayat melantungkan sholawat yang disertai dengan menabuh rebana atau terbangan. Menabuh rebana. Pertanyaan, bagaimanakah hukum para pelayat yang melantungkan sholawat disertai dengan menabuh rebana sebagaimana keterangan di atas? Hukumnya adalah makruh karena kesunahan ketika mengiring jenazah adalah bertafakur tentang kematian dan keadaan selepas kematian. Di waktunya itu kurang pas itu. Waktu itu waktu ngingat akhirat, ingat kubur, ingat mizan, ingat hasyar, ingat mizan. Nah, dan lagi pula itu waktu itu juga waktu orang berkabung. Tengah-tengah orang berkabung semua susah, itu kita hingar-bingar, seneng-seneng. Nah, yang seperti itu enggak munasib. Bisa jadi kadang-kadang juga bisa menyakiti hatinya orang yang sedang susah karena tidak didukung atau tidak mau barengi dengan kesusahan dia. Atau mungkin bisa juga karena kita ini seharusnya ketika ada orang yang wafat ini mengingati akhirat, dan orang mengingati akhirat ini sudah semestinya dia itu lebih mengedepankan khaufnya dari takut begitu, sehingga mengeraskan suara disertai menabuh rebana, mengeraskan suara apalagi disertai menabuh rebana malah mengganggu konsentrasi dalam tafakur. Dalam Nihayatul Muhtaj dikatakan wa yukrahu al-laghatu fil janazati lima rawahu al-Baihaqi anna sahabah karihu raf'a sauti indal janazati wal qitali wa dzikri. Jadi orang itu ketika di dekat jenazah atau ketika perang atau sedang berzikir, itu kondisi ini harus kondisi khusyuk, konsentrasi khusyuk. Bahkan saking sebagian ulama, bahkan sebagian ada yang mengatakan, bahkan orang yang mengeraskan suara mengatakan, mintakanlah ampun kepada Allah untuk jenazah ini. Itu saja itu sudah kurang pantas dianggap seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan begitu, istaghfirullah lah, mintakanlah ampun kepada Allah jenazah ini, maka justru Sayyidina Umar malah berkata, la ghafarallah, semoga Allah enggak ngampuni kamu, bengak-bengok aja ini lagi orang tafakur, lagi jangan bengak-bengok aja. Dan yang paling dipilih, yang paling benar, yang sudah itu adalah tidak mengeraskan suara. Yang terbaik dan yang paling benar adalah tidak mengeraskan suara, bahkan dengan bacaan atau zikir yang keras pun tidak, tetapi memperbanyak yaitu tafakur mengenai kematian dan kubur, hasyar, mahsyar, bisa hati mikirkan akhirat, sehingga orang itu jadi khusyuk begitu. Kita ini semuanya akan masuk, semua akan mati, semuanya akan masuk kubur, semuanya. Bukan
Semua sama masuk kubur, semuanya masuk kubur. Ayo kita lihat, makan nakir. Apa ya pantas orang seperti itu? Nanti ditanya man rabbuka, mana adalah apa ini? Ini nggak pantas seperti itu. Paham ya? Ini bisa difahami ya ini. Nah, jadi waktu itu, waktu farah itu ada dalam agama, dan waktu tafakkur itu juga ada, dan waktu orang harus khusyuk itu juga ada. Itu padahal kita ini mau sholat saja itu kan dimakruhkan kalau kita ini ngebut orang mau mengejar jamaah, pol, terus akhirnya ikut jamaah itu. Orang seperti itu apa bisa khusyuk? Itu nggak bisa khusyuk, ngebut kemudian mengejar jamaah itu saja nggak boleh. Nggak usah ya, yang kita berjalan itu yang mau sholat berjamaah itu pelan-pelan, dirinya sudah khusyuk, jantungnya itu tidak berdetak dengan keras. Nah itu menandakan itu kondisi orang yang tenang begitu ketika sholat, itu akan lebih mendatangkan kekhusyuan ketika sholat, karena itu waktu khusyuk. Nah begitulah.